Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajma'in ma'budu. Maqala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ja'i khalifah. Ayat al-hadis summa taqkilati ala jumlah. Alhamdulillah atas kesempatan ini yang diberikan oleh sahabat, dan alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di forum yang mulia ini. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan risalah yang hak, salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan ke junjungan alam, yaitu Kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para alim ulama, para ustadz, para habib, dan kaum muslimin di mana aja berada. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini tema Tahun Baru Islam, momentum menetap masa depan umat ini, tinggalkan kapitalis, demokrasi, buang komunisme, menuju Islam yang rahmatan lil alamin. Berbicara masalah Tahun Baru Islam, mengingatkan negeri kita bagian yang tak terpisah dari kekhilafan global. Yang telah dibuktikan oleh film Jejak-Jejak Khilafah, juga diluncurkan bertepatan dengan Tahun Baru Islam Muharram 1442 Hijriah. Dan film dokumenter tersebut membuka sejarah kekhalifahan dan hubungan kekhalifahan Utsmaniyah dengan Indonesia atau di Nusantara. Para alim yang dimuliakan Allah, bicara tentang khilafah, dari Syekh Mustafa Al-Rani berkata, al-khilafatu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanfidu ma'ati bihi minas syariatil Islam. Khilafah itu adalah pengganti dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan syariat Islam yang datang melalui beliau. Ini adalah bahwa khilafah itu emang pewaris Nabi. Maka dari itu kita juga harus mengikuti, kalau emang kita pengen diakui sebagai umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mengikuti beliau. Dan masalah khilafah ini telah disepakati oleh 4 madhab, bahwasanya hukum mengangkat khilafah setelah berakhirnya zaman hukumnya wajib. Perkara wajib berarti harus. Seperti halnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sholat 5 waktu. Jadi kalau kita tidak sholat berarti kita melanggar atau menolak atau meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hukum khalifah. Kekhilafan ini semua para alim ulama yang 4 mazhab khususnya mewajibkan bahwa kita wajib sebagai umat muslim mengangkat seorang khalifah. Ya, jadi seperti tadi Allah mewajibkan kepada kita sholat, puasa, zakat, haji, dan kalau kita mengingkari perintah Allah, berarti kita tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan khilafah ini juga Allah, ya,
Seperti yang tercantum di Al-Quran, Isyailu khalifat ini, yakni hukum yang saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Yang satu jabatannya misalkan habis atau meninggal, berarti diganti dengan yang lainnya. Putus hampir 100 tahun. Dan Islam juga pernah jaya 100 tahun. Dengan, kalau nggak salah, dengan kekhalifahan 104 kali. Ini kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai kaum muslim, khususnya para alim, untuk mengangkat seorang khalifah. Karena apa? Karena hukumnya wajib. Jadi kalau berdiam diri, tidak memperjuangkan khalifah karena itu tidak ada, berarti kita berdosa. Dan dicatat juga bahwa kita itu ajaran Islam, ajaran ahli sunnah. Berarti kalau kita sebagai orang muslim, orang Islam, kita itu memperjuangkan khalifah karena di sini ajaran Islam. Islam tidak memperjuangkan itu masuk akal. Kita maklumi karena bukan orang Islam. Di sini ajaran Islam. Berarti kalau ajaran Islam kita itu hukumnya wajib. Wajib kita memperjuangkan. Dan sarasahnya juga dicantumkan bahwa orang yang benci kepada wali Allah itu batal Islamnya. Nah, sekarang, di zaman sekarang, perkara masalah khilafah, baik itu muslim dan non-muslim itu benci, itu bukan urusan kita. Tapi kita wajibkan kepada mereka. Karena apa? Kita berdosa kepada Allah SWT kalau kita tidak menyampaikan. Karena hukumnya wajib. Dan Islam bisa batal. Islamnya bisa batal. Seperti halnya kita wudunya batal. Kita misalkan sholatnya pengen diterima, berarti kita harus berwudu lagi. Kalau misalkan kita batal wudu, tetap sholat, berarti tidak. Begitu juga kita. Kalau sekarang kita sebagai umat Islam tidak memperjuangkan kekhalifahan, alami nubuwah, berarti kita batal Islamnya. Para alim yang dimuliakan Allah, untuk itu saya mengajak kepada kaum muslim, mari kita memperjuangkan alami suatu kewajiban kita sebagai ya. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Perkaranya, walaupun sesama kita sesama muslim, kalau tidak dikasih hidayah, ya seperti bisa benci, bisa menolak dan memusuhi. Mereka yang benci, menolak, memberi itu khalifah atau waliullah, menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah, kita bisa Islamnya itu batal. Dan batal Islam berarti kita seperti apa ya? Ya untuk saya berharap ada kaum muslimin alim yang berikan ilmu Allah Ta'ala kepada Allah dan Rasulnya seperti apa. Banyak sekarang itu para alim, para ulama, para kiai yang dia berdiam di situ bukan paham. Dan juga yang ada takut atau pentingan, itu kesalahannya. Kalau kita masa kewajiban seperti tadi, halnya sholat, mau waktu tidak sholat berdosa, bahkan kalau tidak sholat kita bisa banyak, maka orang itu pasti apapun risikonya. Semua punya risiko. Yang berjuang punya risiko, berjuang punya risiko, yang punya risiko, bahkan tidur pun punya risiko.
Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.